alaihissalam. Sulaiman bin Daud, luar biasa ya. Bapaknya soleh, anaknya juga apa? Soleh, luar biasa. Fa akhbaratah, kemudian keduanya pun mengabarkan kejadiannya. Sama-sama nuntut. Itu anak saya, itu anak saya. Anaknya yang dimakan oleh serigala, anaknya yang dimakan oleh serigala. Ribut, tua dan muda. Maka Nabi Sulaiman berkata, "Ituni bisikin." Tolong ambilkan pisau. Asyukkahu bainahuma. Saya akan belah anak ini menjadi dua, setengah buat kamu, setengah buat kamu. Akhirnya yang muda mengatakan, "La taf'al, yarhamukallah. Huwa ibnuha." Kata yang muda, "Jangan Sulaiman, itu anaknya, sudah ambil aja." Yang besar diam aja. Maka Nabi Sulaiman tahu ini anak milik apa? Yang muda. Karena yang kasihan sama anak itu siapa? Pasti ibunya. Ya. Akhirnya Nabi Sulaiman dengan firasatnya kemudian menghukum bahwa ini anak bukan milik yang tua, tapi milik yang muda. Sulaiman benar, Nabi Daud apa? Salah. Nabi Daud salah kali ini. Salah. Tapi sebenarnya hukum yang dibuat Nabi Daud berdasarkan dalil kuat. Karena hukum asal, kalau orang datang rebut-rebutan sama ente enggak punya dalil lain. Ini barang saya ini, tapi yang pegang antum. Ini mobil saya. Itu mobil saya diambil. Mana? Enggak ada bukti. Mana bukti dia mencuri? Enggak ada. Enggak ada bukti lain, maka hukum asalnya pemilik yang memegang barang itu miliknya, itu hukum asalnya. Karena tidak ada qarina, tidak ada indikasi yang lain, maka Nabi Daud berhukum bahwasanya anak itu milik perempuan yang besar. Tapi Nabi Sulaiman dengan kecerdasannya, Allah berikan kepemahaman, maka dia menggunakan trik yang lain. Akhirnya ketahuan bahwasanya itu adalah milik yang muda. Ya. Sebutkan ada seorang lelaki, kisah di zaman kaum muslimin, ada seorang lelaki menitipkan barang kepada temannya. Kemudian akhirnya setelah itu dia minta barang titipan tersebut kepada temannya. Temannya bilang, "Kau tidak titip barang sama saya." Waduh, repot. Akhirnya dia pun mengadu kepada seorang ulama namanya Iyas bin Muawiyah. Nah, boleh ini fulan, saya titip barang sama dia, dia sekarang mengingkari. Ya. Kata yang penuntut, ya, "Ini dafa'atul mal ilaih. Saya tadi kasih harta sama dia, titip sama dia." Kemudian Iyas bin Muawiyah berkata, "Siapa saksimu?" Kata mereka, kata dia, "Aku meletakkan, menyimpankan uang kepada orang ini, tipu uang sama orang ini, di tempat ini dan ini, namun tidak ada orang lain, cuma kita berdua aja. Nggak ada saksi." Repot kan? Dan kalau tidak ada saksi, berarti tidak boleh dia ngambil uang tersebut. Hukum asal, uang yang berada pada seorang berarti milik orang tersebut. Sekarang uang ini berada pada temannya. Saya cuma ngaku-ngaku aja. Itu uang milik saya titip. Mana buktinya? Nggak ada. Ya repot. Kalau semua penuntut dibenarkan, saya bisa, "Oh itu rumah saya." Mana buktinya? Itu pun rumah saya pokoknya. Ya udah ambil, nggak bisa. Harus ada buktinya. Mana bukti itu rumahmu? Mana buktinya kau titip uang sama dia? Nggak ada. Ada saksi yang lain? Nggak ada. Saya sendirian. Akhirnya kata Iyas bin Muawiyah bertanya, "Fa ayu syai'in kana fi dzalikal mawdi'?" Ada benda apa di sekitar tempat tersebut? Kata yang menuntut, "Ada sebuah pohon." Akhirnya kata sang hakim Iyas bin Muawiyah, "Fantaliq ila dzalikal mawdi', unzur ila syajara, fala'alla Allah Ta'ala yuwaddih laka hunaka ma yubayyin laka haqqak, la'allaka dafanta malaka inda syajarah wa nasita fatadzakkar idza ra'aita syajarah." Kata Iyas bin Muawiyah, "Pergi aja, kau pergi ke tempat tersebut. Itu pohon, coba kau gali di bawahnya. Mungkin ada barangmu di situ. Mungkin kau lupa, kau pernah taruh situ, kau tidak titip sama dia. Kau taruh di bawah situ terus kau lupa. Mungkin kalau kau lihat pohon nanti kau baru ingat." Ini ya dia jelas ingat bahwasanya barang dia ingat sama laki-laki tersebut. Namun ini keputusan hakim, maka akhirnya dia jalankan. Dia pergi menuju ke pohon tersebut dan dia tahu tidak akan ada barang di bawah pohon tersebut. Namun apa lagi? Maka dia berjalan menuju pohon tersebut. Kemudian orang yang dititip mau pergi. Kata Iyas, "Ente duduk. Tunggu sampai dia kembali." Tunggu sampai dia apa? Kembali. Jadi orang ini mengatakan, "Saya tidak pernah bertemu dengan orang ini. Kami tidak pernah bertemu tempat tertentu. Pokoknya saya tidak pernah dititipin barang sama dia." Ya. Dia mengaku tidak pernah bertemu dengan orang ini, nitip barang di mana, tempat mana dia nggak tahu. Akhirnya waktu dia mau pergi, yang dititipin mau pergi, kata sang hakim, "Ente duduk dulu sampai temanmu kembali." Kemudian dia duduk nunggu Iyas bin Muawiyah mulai melihat permasalahan-permasalahan yang lain. Kemudian setelah beberapa lama, kemudian dia tanya,
Fulan, temanmu sudah sampai enggak kira-kira? Kata dia belum. Ketahuan. Ente kok bilang katanya enggak pernah ketemu dia, ente bilang belum apa? Belum sampai. Berarti ente tahu tempat itu. Paham? Ya. Jadi hakim jangan bahlul-bahlul ya. Disebutkan juga ada orang datang kepada dia. Ada orang dia pergi ke Iyas bin Muawiyah, kemudian dia ingin mengembalikan budak wanita yang sudah dia beli. Kemudian yang penjual tidak mau terima. Saya sudah jual, kenapa dia mau kembalikan? Iyas bin Muawiyah bertanya, kenapa kau jual? Kembalikan budak wanita ini. Kata, ini budak bodoh, tidak sesuai harapan. Dia tidak bilang kalau budaknya ini bodoh sekali. Kalau budak ini bodoh sekali, saya ngapain beli? Dia tidak jelaskan aib. Ini aib parah. Akhirnya budak Iyas bin Muawiyah bertanya kepada sang budak wanita, dua kakimu mana yang lebih panjang? Kata dia, yang ini lebih panjang. Berarti bodoh betul. Kemudian tanya lagi, kau ingat waktu kau dilahirkan? Ya, saya ingat tuh saya dilahirkan. Kembalikan. Ini budak bahlul. Tapi hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, intinya Nabi Daud alaihissalam, ya demikian cerita yang sampai kepada kita. Akhirnya beliau meninggal ya pada waktu umurnya 100 tahun. Bagaimana kisahnya? Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Imam Tirmidzi berkata hadis hasanun sahih. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, lamma khalaqallahu Adam masa ala dhahri fasaqata min dhahri kullu nasamatin wa khaliquha min dzurriyyati ila yaumil qiyamah. Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, Allah pun mengusap pundak Nabi Adam alaihissalam. Maka keluarlah seluruh nyawa-nyawa yang akan Allah ciptakan. Allah nampakkan nyawa-nyawa tersebut yang akan Allah ciptakan dari seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maka nyawa-nyawa tersebut diperlihatkan seluruhnya di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Dan di antara keturunan Nabi Adam alaihissalam tersebut ada seorang laki yang wajahnya bercahaya. Kemudian Nabi Adam waktu melihat keturunannya, Nabi Adam bertanya, "Ya Rabbi, man haula? Siapa mereka ini semua?" Kata Allah, "Haula'i dzurriyyatuk." Ini seluruhnya keturunanmu. Kemudian di antaranya ada seorang lelaki yang menyenangkan Nabi Adam kagum melihat keturunannya di antara cucu-cucunya. Itu seorang ada kelihatan putih cahaya di antara kedua matanya. Nabi Adam bertanya, "Ya Rabbku, ini siapa?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza rajulun min akhiril umam min dzurriyyatika yuqallahu Daud." Ini adalah salah seorang keturunanmu dari umat-umat di penghujung, namanya Daud. Namanya Daud. Nabi Adam sayang sama cucunya tersebut. Kata Nabi Adam, "Kam ja'alta umrahu?" Ya Allah, berapa umur yang kau kasih sama si Daud? Kata Allah, 60 tahun. Kata Nabi Adam, "Ya Allah, zidhu min umri arba'ina sana." Ambil dari umurku, kasihkan sama dia 40 tahun. Bonus. Jadi Nabi Adam umurnya 1000. Diambil 40 buat siapa? Nabi Daud. Karena dia sayang sama Nabi Daud. Falamma qudiya umru Adam ja'ahu malakul maut. Tatkala waktunya Nabi Adam dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, datang malaikat maut. Kemudian Nabi Adam bertanya, "Wahai malaikat maut, bukankah masih 40 tahun lagi baru saya meninggal?" Dia lupa kalau pernah menghadiahkan umurnya kepada Nabi Daud. Kata malaikat maut, "Awalam tu'tiha ibnaka Daud?" Bukankah kau sudah kasih kepada 40 tahun tersebut kepada Nabi Daud? Nabi Adam lupa, enggak. Kata Nabi Adam apa? Enggak. Kata Nabi SAW mengomentari kisah ini, "Fajahada Adam." Adam lupa dan Adam menentang. "Fajahadat dzurriyyatuhu." Maka keturunannya pun demikian. "Wa nasiya Adam." Adam lupa. "Wa nasiyat dzurriyyatu." Dan anak cucunya juga pelupa. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam meninggal tatkala umur berapa? 100 tahun. Persis. Dikasih 60, kasih bonus berapa? 40 tahun. Dia tidak tahu umur dia 100 tahun. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau Nabi Adam sudah kasih bonus berapa? 40 tahun. Kata Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Kana Daud an-Nabi fihi ghairatun syadidah." Nabi Daud adalah seorang laki yang sangat pencemburu.
sangat pencemburu.